apa kabarnya nih? Oke. Halo sahabat kakak, please dong kasih aku satu stiker yang mewakili hari sahabat kakak hari ini. Widih, widih ada yang sumringah. Oke, oke, ada Love Love. Halo Destika. Oke, terima kasih banyak semuanya. Halo. Oke, aku ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada sahabat kakak yang sudah hadir di sesi serasi sesi 3 kita hari ini. Dengan judul Write, Rewrite, Repeat, Workshop Menulis Kreatif bersama Nyarita Bandung. Nah, dengan topik Kartini Persi Dirimu. Oke, perkenalkan nama aku Resti Rahmadani, penerima beasiswa Bestari yang berasal dari Bengkulu. Nah, hari ini aku akan Mengudara. memandu dan menemani sahabat kakak selama kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke acaranya nih, aku akan bacakan teknis acaranya dulu ya. Yang pertama, rename akun Zoom kalian dengan format nama, strip, asal daerah. Yang kedua, nyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Dan yang ketiga yaitu mematikan mikrofon. Jadi, sahabat kakak dipersilakan menyalakan mikrofon ketika sahabat kakak dipersilakan untuk berbicara. Nah, aku juga mau mengajak sahabat kakak untuk mengikuti em, challenge yang diadakan oleh Yayasan Kokalbe itu sendiri. Jadi, pertama, sahabat kakak itu bisa mengikuti Instagram Story. Jadi, di sini sahabat kakak tuh bisa membuat desain atau narasi semenarik mungkin mengenai pengalaman sahabat kakak em, selama mengikuti Zoom pada malam hari ini. Jadi, akan ada dua pemenang untuk challenge Instagram Story dan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp20.000. Nah, challenge yang kedua yaitu adalah IG post carousel. Nah, jadi di sini sahabat kakak buat tulisan kreatif, bisa dengan tema yang sudah disediakan, yaitu pilihan temanya ada pahlawan versi dirimu, perayaan kemerdekaan, atau Kartini versi dirimu. Nah, em, untuk IG Post Carousel ini akan ada satu pemenang ya sahabat kakak dengan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp50.000. Jadi jangan lupa untuk menambahkan em, mention Nyareta Bandung dan juga Yayasan Kokalba. Serta gunakan hashtag serasi YKK dan juga menulis kreatif. Jangan lupa untuk deadline unggah kontennya itu adalah Senin 18 Agustus 2025, tepatnya pukul 23.59 WIB. Dan tunggu pengumumannya pada Selasa 19 Agustus 2025. Nah, selanjutnya, yuk kita lihat agenda kita hari ini. Akan ada pembukaan dan ice breaking, kemudian sesi workshop, demo session, dan juga diskusi. Yang ketiga ada Q&A, lalu yang terakhir ada foto bersama dan penutup. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, aku mau mengajak sahabat kakak untuk kenalan dulu nih sama serasi. Apa sih serasi itu? Jadi sahabat kakak, serasi atau serambi literasi adalah sebuah wadah untuk para penerima beasiswa dari Yayasan Kokalbe untuk melatih kemampuan literasi dan menulis. Nah, makanya aku senang banget nih hari ini sahabat kakak udah hadir banyak banget, udah sampai di angka 40. Wow, sangat-sangat membanggakan. Terima kasih. Nah, biar kita lebih semangat dan nggak ngantuk, karena ini udah malam ya. Jadi yuk kita ikuti dulu ice breaking yang sudah disediakan. Jadi temanya ice breaking ini malam ini adalah ride the roll. Gimana sih ride the roll ini? Jadi ride the roll itu adalah sama kayak mengisi kalimat rumpang yang pada paragraf yang sudah disediakan.
Jadi sahabat kakak nanti langsung isi aja kalimat rumpang itu dengan imajinasi sahabat kakak. Nggak usah terlalu dipikiran berat-berat ya. Nanti tugas kuliah kita jadi malah minder. Oke, coba kita lihat Kak, gimana sih paragrafnya. Antara. Nah, ini dia. Sudah ada titik-titik kan? Satu. Nah, jadi sahabat kakak bisa mengikuti ice breaking ini dengan raise hand atau tuliskan di kolom chat. Tapi dengan catatan langsung tulis ya, satu titik apa, dua titik apa, biar kita langsung sebutkan kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kayak gitu, aku akan coba dari aku terlebih dahulu ya, sahabat kakak. Nah, jadi judul cerita itu Putri Malu. Nah, aku adalah seorang putri malu. Pagi itu, suara denting dari lorong itu memecah sunyi dan membangunkanku lebih cepat dari biasanya. Di ujung lorong, ternyata itu adalah kucing. Aku menatapnya panik. Ada sesuatu yang tidak biasa dan saat aku menyadarinya, ternyata dia mencuri ikanku. Detak jantungku berpacu. Aku segera meninggalkan tempat itu. Seolah pagi tadi hanya mimpi yang gagal kuingat dengan utuh. Jadi gitu sih gambarannya sahabat kakak. Jadi yuk em, ikuti ice breaking ini. Yuk, yuk, yuk. Silahkan raise hand atau berbagi di kolom chat. Nanti akan kita bacakan. Wah, ada nih, Kak Adel. Oke, monggo Kak Adel. Eh, Kak Adel dari mana dulu nih asalnya? Hai Kak Resti, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Perkenalkan nama aku Adela Yesika Pitahati, biasa dipanggil Cika. Aku dari Labuan Bajo NTT Kak. Oke, jauh banget. Oke, monggo Kak Adel, Oke, sampaikan ini imajinasinya. ini imajinasi cepet ya Kak, jadi agak random. Oke. Jadi judul ceritanya cerita semut. Mau semua. Karena tadi lewat semut Kak. Aku adalah seorang semut. Pagi itu suara denting dari lorong itu memecah sunyi dan membangunkanku lebih cepat dari biasanya. Di ujung lorong, ternyata itu adalah gumpalan roti yang jatuh dari langit. Aku menatapnya, wow, ada makanan. Ada sesuatu yang tidak biasa dan saat aku menyadarinya, ternyata itu adalah bayangan. Detak jantungku berpacu. Aku segera meninggalkan tempat itu, seolah pagi tadi hanya mimpi yang gagal keingat dengan utuh. Itu aja sih, Kak. Wih, Makasih. keren, keren, keren. Sampai roti jatuh dari langit pun langsung muncul imajinasinya. Oke, keren, keren. Oke, makasih banyak Kak Adel. Oke, udah ada Grace Ayu nih dari NTT juga. Halo Grace Ayu. Halo, Kak Resti. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Oke, Oke. langsung saja kita dengar imajinasi dari Grace Ayu. Oke, jadi judul ceritanya itu em, cerita mimpiku. Aku adalah seorang siswa. Pagi itu, suara denting dari lorong itu memecah sunyi dan membangunkanku lebih cepat dari biasanya. Di ujung lorong, ternyata itu adalah guru BK-ku. Aku menatapnya. Ia menyadari keadaanku. Ada sesuatu yang tidak biasa, dan saat aku menyadarinya, ternyata ia mulai mengejarku. Detak jantungku berpacu. Aku segera meninggalkan tempat itu, seolah pagi tadi hanya mimpi yang gagal kuingat dengan utuh. Terima Wih, kasih. makasih banget Kak Grace Ayu. Langsung aku pas keing apa Kak Grace Ayu nyebut guru BK langsung keingat guru BK aku waktu SMA. Karena dekat banget dengan Peak Air. Oke, makasih ya Kak Ayu. Keren, keren. Langsung membawa suasana sekolah. Waduh, udah ada Padma nih dari Bandung. Halo Padma. Halo Teh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, monggo disampaikan imajinasinya. Judul, iya Teh, eh, judul ceritanya cerita horor.
Aku adalah seorang pustakawan. Pagi itu, suara denting dari lorong memecah sunyi dan membangunkanku lebih cepat dari biasanya. Di ujung lorong, ternyata itu adalah buku yang terjatuh. Aku menatapnya heran. Ada sesuatu yang tidak biasa dan saat aku menatapnya, menyadarinya, ternyata buku itu tidak ada. Detak jantungku berpacu. Aku segera meninggalkan tempat itu soalnya pagi tadi hanya mimpi yang gagal kuingat dengan utuh. Seperti itu, Teh. Oke, makasih banget. Seru-seru. Hmm, Oke, ada satu lagi nih dari Anggi Audia Putri dari NTB. BTW makasih banget ya Fatma. Seru-seru. Halo Anggi, Halo Kak Resti. apa BTW, kabar? sorry ya, aku nggak bisa on cam soalnya jaringanku kayak cedet-cedet gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, Sampaikan jadi kan imajinasinya. ceritanya itu kayak cerita apa ya? Cerita pagi ini. Aku adalah seorang kapten. Pagi itu, suara denting dari lorong itu memecah sunyi dan membangunkanku lebih cepat dari biasanya. Di ujung lorong, ternyata itu adalah guci yang pecah. Aku menatapnya dan lalu membersihkannya. Ternyata, dan rasanya ada sesuatu yang tidak biasa dan saat aku menyadarinya, ternyata muncul jin dari guci itu. Detak jantungku berpacu. Aku segera meninggalkan tempat itu, seolah pagi tadi hanya mimpi yang gagal kuingat dengan utuh. Aduh, notice Jin lagi. Aku keingat film Jin dan Jun kayak gitu. Langsung keingat apa? Cerek ajaibnya. Wah, makasih ya Kak Anggita. Waduh, sayangnya udah ada satu lagi yang raise hand, tapi em, jangan khawatir ya, sobat kakak. Oh iya, masih ada waktu. Kita bisa dengarkan apa imajinasi dari Raisa. Yuk, Raisa. Halo, dari mana Raisa asalnya? Kak, Ma- asal saya dari Sulawesi Tenggara, Kak. Wow, jauh banget. Jauh banget dari Bengkulu. Oke, silakan sampaikan imajinasinya ya. Kalau bisa on cam. Mimpin, Kak. Aku adalah seorang pemimpin. Pagi itu, suara dering dari jam weker membuatku terbangun dari tidurku dan membangunkan energi positif dari dalam diriku untuk berkarya lebih cepat dari biasanya. Di ruang kosong itu, di pikiranku ternyata ada banyak ide. Aku menetapnya, semuanya berwarna-warni, yang saling membuatku bersahutan untuk segera ketuangkan menjadi sebuah karya. Ternyata hal itu memicu detak jantungku yang berpacu. Aku segera meninggalkan tempat Segera tidur itu. meninggalkan tempat itu. Tadi hanya mimpi yang gagal terwujud. Kini ide-ide itu telah menjadi nyata dan siap untuk dibagi. Wih, lengkap-lengkap banget ini menambah kalimat lagi. Wih, aku em, apa Kak Raisa mengatakan pelangi langsung keingat masa kecil kayak gitu. Karena habis mandi hujan langsung ada pelangi biasanya. Makasih ya. Oke, Iya, gimana nih Kak. saudara kakak? Seru nggak ice breakingnya tadi? Em, Seru, aku Kak. harap jadi sahabat kakak jadi lebih segar dan kantuknya berkurang ya. Tentunya makin semangat untuk masuk ke acara intisrasi hari ini. Nah, em, topik hari ini yaitu workshop menulis kreatif bersama kakak-kakak dari Nyarita Bandung, yang pastinya akan bikin sahabat kakak semakin tambah lagi ilmu dan keterampilannya. Dan langsung saja aku perkenalkan dua narasumber kita hari ini yang sangat-sangat keren, yaitu ada Kak Patarani Hasna dan juga Kak Alia Sabita. Sapa dulu dong. Halo Kak Patarani Hasna dan juga Kak Alia. Halo, Wah, aku Halo, biasa halo panggil Kak. aku Fatarani, biasa dipanggil Anya. Oke, Kak Anya. Untuk kalian nanti insya Allah menyusul ya. Halo semuanya, salam kenal ini jauh-jauh sekali ya. Semoga walaupun jauh kita masih tetap bisa terkoneksi. Amin. Oke, next slide, Kak. Nah, Kak, sahabat kakak, jadi pada malam ini kita langsung menyabet dua narasumber sekaligus yang sangat keren, tentunya yang berasal dari Nyarita Bandung. Jadi aku akan kenalkan dulu nih
Ada Kak Patarani Hasna atau yang kerap disapa Kak Anya. Nah, seorang inisiator komunitas Nyarita Bandung. Kak Anya ini juga mahasiswa di Pendidikan Masyarakat Universitas Indonesia. Wah, keren banget gak sih? Kasih applause dulu nih. Sorry, tadi nggak ada suaranya ya aku? Iya, Kak. Oh, oke, maaf, maaf. Nah, jadi aku ulangi lagi, Kak. Anya ini inisiator komunitas Nyarita Bandung dan juga mahasiswa dari Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Keren banget gak sih? Nah, jadi pengalamannya juga benar-benar luar biasa. Ada menjadi co-founder rekan bermain, ketua bidang advokasi PDIPM Kabupaten Bandung, hingga menjadi awardee Muhammadiyah Scholarship. Nah, yang kedua, ini ada Kak Alia, seorang volunteer di komunitas Nyarita Bandung juga. Nah, mahasiswa pendidikan guru madrasah Ibtidayah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalamannya itu menjadi guru ekstrakurikuler Kolbun Salim, Min 1 Bandung, hingga menjadi Chief Product Officer di Naraya Academy. Nah, gimana nggak keren gitu, sahabat kakak? Apa narasumber kita malam ini? Pengalamannya aja udah sekeren ini kayak. Oke. Ya Allah. Em, nah, dan hari ini spesial banget ya sahabat kakak karena kakak-kakak em, narasumber kita ini akan sharing. Jadi juga kita nanti akan langsung praktek menulis bersama. Nanti sahabat kakak akan masuk ke dalam record room dan juga dipandu langsung oleh Kak Anya dan sahabat-sahabat dari Nyarita Bandung itu sendiri. Nah, jadi pastikan sahabat kakak tuh aktif ya untuk ikut diserasi ini supaya manfaatnya juga lengkap didapatkan. Nah, tanpa menunggu lama-lama, yuk kita langsung aja mendengarkan sharing luar biasa dari narasumber kita hari ini kepada Kak Anya dan juga Kak Alia. Dipersilakan. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Fathran Yasna, biasa dipanggil Anya dari Nyarita Bandung. Semoga di sesi kali ini kita bisa sama-sama belajar untuk bisa lebih kenal dengan dunia literasi, khususnya dalam kepenulisan ya. Nah, tapi sebelum lebih jauh, aku pengen kenalin dulu apa sih itu nyarita, kayak gitu. Apakah di sini ada yang batur nyarita? Boleh dong di kolom komentar atau ada yang sebelumnya udah tahu nyarita itu apa? Oke, mungkin dari Fatma, boleh deh dari Fatma. Boleh on mic, Fatma. Iya teh, sebentar pakai kerudung dulu. Mungkin sambil nunggu Fatma, dari yang lain ada yang mau beri masukan? Oh, oke, Fatma udah. Iya, jadi eh setahu dan sepengalaman Fatma, Nyarita Bandung tuh komunitas menulis yang diadakan tiap 2 minggu sekali, paling sering di eh, Masjid Salman ITB. Sampai saat ini Fatma tuh udah ikut nyerita yang offline tuh 2 sampai 3 kali dalam sebulan 2 bulan terakhir ya. Ya pokoknya itu soalnya Fatma ini waktu itu UTE UAS zaman UAS ininya. Terus kemarin sempet ada acara sama mana ya lupa yang nyewa tempat ya. Pokoknya seru deh nyerita. Yang itu dari nyeritanya betul banget. Jadi apa yang tadi Fatma sampaikan, Nyarita itu adalah komunitas menulis. Tapi di sini aku pengen sharing lagi lebih jauh. Jadi latar belakang kita, kita itu punya misi yang punya keyakinan bahwa bahasa adalah pengetahuan tertua teman-teman yang dimiliki oleh umat manusia. Jadi sebelum ada tulisan ya, bisa dengan simbol-simbol ataupun dengan hal yang lainnya gitu. Nah, kami percaya. Maka dari itu, kepenulisan itu sebagai perwujudan bahasa, karena sejatinya akan memanusiakan manusia. Karena dengan bahasa kita bisa terkoneksi bukan dengan orang-orang di luar daerah, dan kita juga sekarang bisa sharing karena punya bahasa.
Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Fatma, jadi Nyarita itu adalah sebuah komunitas yang bercita-cita untuk memberikan wadah para anggotanya untuk praktik literasi. Karena sadar nggak sih di dunia yang serba cepat ini gitu, sekarang kita tuh kadang-kadang nggak sadar kok udah tiba-tiba Jumat lagi, udah tiba-tiba Sabtu lagi, udah tiba-tiba Minggu lagi. Nah, Nyarita pengen menjadikan aktivitas kepenulisan ini sebagai tempatmu untuk beristirahat sejenak. Jadi di dunia yang serba cepat ini semoga Nyarita bisa jadi wadahnya. Seperti itu. Boleh next slide. Nah, Nyarita sendiri punya tagline nih teman-teman. Karena kita base-nya di Bandung, jadi tagline-nya juga itu bahasa Sunda, yaitu ngumbara rasa dan narulis carita. Ini dari bahasa Sunda. Jadi apa sih arti ngumbara rasa? Nah, jadi kalau misalnya arti ngumbara rasa, jadi Nyarita sebagai medium yang mengembarakan isi pikiran dan hati seperti itu. Nah, lalu ini narulis carita kita pengen pikiran dan hati kita bisa dituangkan melalui karya tulisan khususnya. Oke, next ke slide berikutnya. Nah, lalu ada apa aja sih kegiatan Nyarita itu? Sepertinya tadi udah Fatma mention ya, Nyarita itu ada kegiatan yang 2 minggu sekali, namanya Lingkar Nyarita. Jadi di sana itu biasanya di 2 minggu sekali, kadang online, kadang offline, kita adakan sesi menulis bersama, dan sesi menulisnya tuh ngapain aja? Biasanya dari Nyarita akan memberikan prompt ke teman-teman, terus nanti teman-teman bisa nulis bebas bentuknya mau puisi, mau non-fiksi, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita akan dibikin kelompok-kelompok kecil atau circle-circle kecil yang nantinya kita bisa sharing tulisannya. Nanti setelah itu dari masing-masing kelompoknya ada Writer of the Week-nya. Lalu yang kedua ada diajar nyarita. Oke, diajar nyarita ini dilaksanakannya udah 2 kali dan yang terakhir kita bekerja sama dengan diaspora. Ini kegiatannya untuk workshop kepenulisan seperti itu dan ini pun termasuk belajar nyarita. Dan yang ketiga ada nyari tantangan yaitu weekly challenge kecil-kecilan, misalnya 7 hari menulis atau 3 hari menulis seperti itu. Nanti temanya itu ditentukan oleh nyarita dan yang terakhir adalah publikasi medium di page nyarita. Jadi nanti bisa dicari aja di Medium kalau teman-teman udah mainin Medium. Ya, cari Nyarita Bandung. Oke, dan sekarang kita akan mulai masuk ke pemateriannya, teman-teman. Gimana sih kira-kira untuk menjadi become a great writer? Oke, ke slide berikutnya. Nah, di sini aku pengen tahu dulu, karena literasi itu identik dengan membaca dan menulis. Jadi, menurutmu kenapa sih membaca itu penting? Boleh ditulis di kolom komentar atau misalnya ada yang mau raise hand? Saya, Kak, Oh, boleh ke slide sebelumnya dulu, Kak? Oke. Boleh. Tadi yang karena siapa ya? Raisa, Kak. Oh iya, boleh Raisa. Menurut saya kenapa membaca itu penting karena membaca itu adalah jendela informasi dan jendela ilmu, Kak. Oke, aku Dapat tampung menambah dulu ya. wawasan dan membuka sudut pandang kita, Kak. Oke, keren-keren Raisa. Oke, ada lagi yang raise hand. Mungkin satu orang lagi. Tunggu sebentar aku cek dulu di. Mungkin Natasha boleh, Natasha. Kenapa sih menurut Natasha itu penting membaca itu? Baik, terima kasih Kak. Menurut saya, pentingnya membaca itu kita bisa mengetahui isi pikiran orang lain ataupun pikiran-pikiran yang tidak bisa disuarakan dengan bahasa. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan tulisan-tulisan dari orang tersebut. Juga melalui membaca, kita bisa tahu kisah hidup orang lain. Contohnya ketika kita membaca novel. Jadi novel itu biasanya orang yang nulis novel berarti dia sudah mengalami cerita tersebut, mengalami kejadian tersebut, ataupun dia sudah pernah melihat orang lain mengalami kejadian tersebut. Terima kasih, Kak. Oke, aku setuju banget ya. Ini juga di kolom komentar ramai banget. Oke, sekarang kita em, next ke slide berikutnya. Nah,
Nah, jadi betul banget apa yang tadi udah teman-teman sampaikan. Jadi, eh teman-teman sudah berpikir gitu ya bahwasannya membaca merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, kalau misalnya nih masih ada dari teman-teman yang berpikir bahwa lebih baik setiap minggu uangnya diinvestasikan untuk yang kurang bermanfaat kayak top up game daripada membeli sebuah buku, maka yang akan terjadi adalah kita itu akan terjebak di dalam rutinitas yang tidak menghasilkan apapun, kecuali hanya kesenangan sesaat. Nah, dengan membaca ini, kita bisa tahu perspektif orang lain, sudut pandang orang lain, informasi yang didapat dengan membaca, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Boleh di next ke slide berikutnya. Nah, sekarang aku mau bertanya lagi nih, kenapa harus buku? Ada yang punya opini? Kenapa sih harus buku? Saya Kak Raisa. Boleh Raisa lagi nih. Yang boleh Raisa lagi. Kenapa harus buku Kak? Karena menurut saya buku itu udah banyak informasi yang secara detail dan betul-betul informasi yang benar Kak. Oke, yang lain adakah lagi? Saya saya satu Boleh, boleh. Kak. Siapa tadi ya? Coba boleh Saya, Raisan biar terlihat. saya Kak. Oke, Fatma. Boleh Fatma lagi. Boleh, Teh. Iya, boleh, boleh. Kenapa harus buku? Karena buku itu media membaca pertama yang eh, sampai saat ini orisinalitas atau keautentikannya itu masih bisa dijamin 100% gitu. Menurut Fatma, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin karena waktunya terbatas, kita next slide dulu ya. Nanti ada di sesi berikutnya lagi. Oke, kenapa harus buku? Nah, iya betul karena buku bukan hanya sekedar lembaran-lembaran saja, teman-teman. Layaknya fisik yang perlu dijaga, begitupun dengan akal. Jadi manusia membutuhkan buku untuk kebutuhan akalnya. Dan sekarang pun udah banyak ya jenisnya buku, mau e-book atau semisalnya buku yang secara fisik. Oke, di sini kita udah ada Kak Alia juga. Jadi next slide-nya akan dibahas oleh Kak Alia. Makasih, Teh. Suara aku kedengeran nggak? Suara nggak Kedengeran, apa-apa. Kak. Tuh ya, maaf teman-teman karena soal. Kenalkan nama aku Alia. Nah, jadi aku mau lanjutin tadi yang disampaikan sama Kak Anya. Tadi aku eh, apa ya baca komen kenapa harus buku karena wanginya harum. Harum gitu ya, buku tuh harum. Aku setuju karena aku suka banget wangi buku baru apalagi. Ini boleh di next juga. Jadi sebenarnya teman-teman nggak hanya fisik aja yang perlu dijaga, tapi akal juga perlu dijaga dengan apa? Dengan buku gitu. Karena buku itu sumber pengetahuan jendela dunia. Nah, aku pengen nanya dulu deh. Jadi, apakah penting baca buku? Boleh nih, ada yang mau komen atau mau sharing gitu kenapa? Penting nggak sih baca buku itu? Boleh tanya Anggun. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak. Mohon maaf saya off cam ya. Jadi apakah penting membaca buku? Menurut saya membaca buku itu penting dan kita itu punya jenis buku yang kita sukai masing-masing. Jadi kenapa membaca buku penting? Karena dengan kita membaca buku, kita bisa mengembangkan isi pikiran-pikiran kita, bisa menyampaikan apa yang bisa dituliskan gitu. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa aku punya loh ide-ide ini, tapi aku bingung cara menuangkannya. Tapi tanpa sadar ketika kita membaca buku, kita punya banyak kosakata dan kosakata itu bisa menjadi alat untuk kita mencantumkan apa yang kita pikirkan. Tuh Kak, terima kasih. Makasih banyak Teh Anggun. Iya, pasti banget. Teman-teman bisa banget tahu membandingkan orang yang suka baca buku dan yang nggak suka baca buku. Dari mereka berkomunikasi atau misalnya waktu mereka ngomong, itu tuh kelihatan banget orang yang suka baca buku atau enggak. Karena semakin kita banyak membaca buku, semakin banyak kosakata yang kita punya. Jadi ngobrol tuh, pasti sih ngobrolnya gitu-gitu aja bahasanya gitu. Karena emang mereka kurang untuk menambah kosakata baru. Makanya membaca buku itu penting. Tuh, boleh nih. Nah, apa manfaat yang kamu rasakan saat membaca buku?
Bagi teman-teman nih, apa manfaat yang teman-teman rasakan saat teman-teman membaca buku? Tadi ya pastinya untuk menambah wawasan. Terus mungkin kalau misalnya suka baca novel, dengan menulis novel tuh kayak imajinasi kita makin liar gak sih? Iya. Dan teman-teman nih, apa boleh di komen nih, apa manfaat yang kalian rasakan saat membaca buku? Manfaat yang kalian rasakan. Lebih gampang nyusun kalimat, bener banget. Lebih gampang nyusun kalimat, lebih terstruktur gitu. Makin banyak referensi, betul banget. Jadi kerasa banget ya bahwa membaca buku itu sangat penting. Jadi teman-teman harus berani untuk menyisihkan uangnya untuk membeli buku karena emang kerasa banget manfaat dari membaca buku itu. Ya, imajinasi melihat dunia lebih dalam. Ya, benar banget. Kayak kita tuh bisa throwback ke masa sejarah, ke masa lalu dengan baca buku. Kita nggak pernah ada nih di masa lalu, tapi dengan kita membaca buku kita tahu oh sejarah dulu tuh seperti itu. Lebih tenang, wih, lebih tenang, lebih terbiasa merasakan apa yang penulis sampaikan. Betul banget. Dan menulis juga benar lebih terasa merasakan apa yang penulis sampaikan. Terus gitu. Nah, penulis-penulis yang nulisnya itu pakai hati nyampe banget gitu sama pembaca. Nah, gampang. Next. Nah, ada salah satu eh, kata-kata yang selalu aku ingat dari mentor aku. Dia bilang bahwa orang yang tidak mau membaca selama hidup dia akan mati sebelum mati. Itu ya, orang yang selama hidupnya dia nggak pernah mau membaca, yaitu bakal mati sebelum mati. Membaca itu kan nggak selalu perihal bisa oke baca buku nih teks, tapi membaca non teks juga membaca keadaan. Gimana dengan membaca keadaan kita jadi survive hidup, kita jadi tahu cara hadapi masalah seperti apa, mau membaca non teks atau teks. Jadi orang yang tidak mau membaca selama hidupnya, yaitu akan lebih dulu mati dari sebelum mati. Jadi sangat penting sekali untuk membaca buku, membaca sih lebih tepatnya. Boleh ya? Mengapa harus menulis? Kalau dari aku pribadi, menulis itu sebagai sarana untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi, membuat pikiran aku lebih reda gitu. Aku sudah menjalani hari-hari yang cukup lelah, terus dengan menulis kita apa ya, journaling lah ya, journaling sebelum tidur, itu rasanya lebih kayak plong gitu. Apa yang tadinya penuh banget nih di kepala, terus pas nulis tuh kerasa banget bedanya. Oh ini ada yang rasa nih, Faisa, boleh. Kenapa sih harus menulis? Assalamualaikum Kak, kenapa harus menulis? Karena menurut saya menulis itu sarana mengatur pikiran dan emosi. Habis itu menulis juga melatih otak dan meningkatkan daya ingat. Iya, iya, benar. Menulis membantu Dan membangun citra diri Kak. gimana cara. Oke. Ya, menulis membantu saya menguraikan benang kusut dalam pikiran. Betul. Yang paling kita rasakan, apalagi ya sebagai perempuan, yang segala dipikirin, apa-apa dirasain. Gitu. Dengan menulis itu benar-benar jadi sebuah ajang untuk kita berefleksi. Biar kepala kita tidak pusing gitu. Karena nggak semua hal bisa diterapkan dengan lisan. Betul. Kadang ada yang, kalau misalnya ditulis tuh kita merasa itu nggak lebay kok. Tapi kalau misalnya diomongin itu lebay banget deh. Lebay. Menulis itu untuk mengabadikan, menulis untuk meredakan tadi seperti tadi yang aku bilang, menulis untuk menemukan diri sendiri. Semakin kita menulis, semakin aku rasa itu tuh jadi salah satu cara untuk aku menemukan diri aku sendiri dan menulis untuk terus hidup. Ketika kita udah tidak ada di dunia, gitu, ketika kita sudah meninggal dunia dan kita apa ya suka menulis, kita tuh nggak akan hilang tiba-tiba hilang gitu. Nggak akan hilang karena kita punya tulisan abadi. Kita akan dikenang walaupun kita udah nggak ada. Berdamai. Nah,
Nah, ini ada 3 langkah awal menulis. Yang pertama, itu harus baca dulu nih. Nggak mungkin kalau misalnya teman-teman mau nulis tapi nggak baca. Karena kita butuh referensi menulis itu dari membaca kan. Dan membaca itu teks dan non-teks. Teks itu ya buku gitu ya secara fisiknya gitu. Kalau misalnya non-teks, kayak tadi aku bilang, membaca keadaan, membaca situasi. Dan langkah awal menulis itu, yang pertama harus baca dulu. Kita punya referensi dari sana nih. Nggak mungkin tiba-tiba, oke kita nulis, tapi kita nggak tahu menulis apa, terus nggak pernah membaca. Bahkan sesimpel membaca keadaan kita nggak pernah nih. Kan kita jadi bisa ya, mau nulis apa. Yang kedua, menentukan tujuan menulis. Nih, tujuan menulis itu untuk apa? Apakah untuk refleksi kah, atau mau nulis novel kah, atau misalnya mau nulis hasil riset atau analisis kah? Dan yang terakhir itu adalah membangun habit. Karena kalau misalnya kita tidak terbiasa untuk menulis, tulisan kita tuh bakal gitu-gitu aja. Kalau misalnya tidak dibiasakan. Dan sebenarnya tadi ya, menulis itu sangat penting untuk meredakan apa yang ada di pikiran yang paling terasa buat gitu. Setuju gak sih teman-teman? Di sini udah ada yang suka nulis-nulis kayak nulis jurnal kan atau nulis diary kan, ada nggak sih yang suka nulis-nulis gitu? Cerpen, wih, mantap. Setuju, setuju. Oke, dan ini kan ditutup karena kita ada inspirasi saja dulu. Karena malam ini kita akan ada sesi menulis, ya, maka kita akan tutup sama kata-kata dari Prabudiana Ataturk. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Ya, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita meninggal nih, dan kita tidak meninggalkan apapun di dunia, sesimpel menulis, kita akan hilang dari sejarah. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita praktek nulis. Karena ini judulnya kayak LN online, online gitu ya, kayaknya. Kita mau linkernya itu online. Oke, terima kasih Kak Alma. Sekarang kita bakal mulai praktis menulisnya. Jadi nanti teman-teman akan dibagi beberapa breakout room yang nantinya akan ada fasilitator dari nyerita seperti itu. Nah, di sini eh, yaitu ada promnya adalah Kartini versi dirimu. Nah, nanti aku jelasin lagi ya. Jadi Kartini dikenal karena berani dan memperjuangkan perubahan. Semangat itu masih relevan sampai sekarang dan bisa muncul siapa saja yang punya tekad untuk membuat dunia lebih baik. Nah, kalau kamu punya semangat seperti Kartini, apa yang akan kamu perjuangkan? Siapa yang akan kamu bantu? Dan bagaimana caranya? Lewat prompt ini, tulisan cerita Kartini versi dirimu boleh dari pengalamanmu sendiri, kisah fiksi, atau surat untuk masa depan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa langsung nulis tulisannya bebas, mau fiksi, mau fiksi, dan lain. Buku puisi juga boleh. Nanti di dalamnya ada fasilitator yang nyerita, jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, itu boleh ya. Dan eh, jangan takut, karena yang penting kita nulis aja dulu. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Alia dan juga Kak Anya atas pemaparannya, Kak. Menarik sekali kan, sahabat kakak, menulis kreatif itu. Oke, saatnya kita beralih ke breakout room untuk langsung eksekusi nih. Gimana sih menulis kreatif? Dan langsung dipandu dan ditemani langsung oleh Kak Anya dan juga Kak Alia, serta sahabat-sahabat dari Nyerita Bandung. Nah, untuk roomnya sudah dibuka, sahabat kakak, silakan masuk ya. Jadi selama 35 menit ke depan kita akan praktis di room. Jadi yang akan dipandu oleh sahabat dari Nyerita Bandung. Selamat bersenang-senang.
Oh, waktunya kurang sekali menulis tadi lagi pada seru banget. Gimana teman-teman? Nanti menulisnya seru tidak? Wah, sorry, sorry. Aku kira sudah dibuka mic-nya. Gimana nih sore kakak? Udah kembali semua kah di main room? Aku, kalau aku lihat sih sudah ya. Nah, gimana nih kesannya di breakout room? Seru kah? Wah, dari Bima nih seru nih. Yang lain, kasih aku satu kata yang mewakili perasaan kalian di breakout room. Atau boleh cerita nih di wih, berani, excited. Oke, terinspirasi. Iya, seru-seru well. Oke, oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama dengar cerita, dengerin karya yang sudah sahabat kakak buat di breakout room tadi. Nah, nanti em, akan ditanggapi oleh Kak Alia dan juga Kak Anya. Nah, jadi siapa nih kira-kira yang mau jadi first volunteer untuk membacakan karyanya? Hayo, hayo. Raise hand. Oke, udah ada Fatma nih yang sangat excited pakai merah-merah lagi 17-an. Oke, halo Fatma, apa kabar? Halo Teh Resti, baik. Teh Resti apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, silakan disampaikan. Oke. Bacakan. eh di sini Fatma bikin karya jenisnya Surat untuk Masa Depan dengan judul yang sama, Kartini versi diriku. Bila aku seorang yang seperti Kartini, akan kuberi semangat setiap perempuan yang sedang berjuang meraih ilmu. Untuk diriku di masa depan, seperti apapun alur pendidikanmu, hadapilah. Jalanilah meski tiap malam bantamu basah dengan air mata. Acuhkan tiap tatapan yang menusukmu. Tulikan pendengaran pada tiap perkataan yang menjatuhkan. Masa depanmu tak bergantung sedikit pun pada orang lain. Kau tak memiliki kewajiban untuk membuat orang-orang terpukau. Perkaya dirimu dengan ilmu. Patahkan tuduhan mereka dengan prestasi. Senyumi mereka dengan senyuman penuh kemenangan. Bila kau berhasil, mudahkan akses adik-adikmu dengan hal apapun yang bisa kau usahakan. Ingat, membantu tak akan membuatmu rugi. Pendidikan wanita sudah Kartini menangkan. Tugasmu selanjutnya adalah menjaga dan memperbesar apinya. Kita punya jumlah waktu yang sama. Yang berbeda hanyalah cara kita menghabiskannya. Pejuang versi dirimu adalah yang mampu bersinar bersama bintang lain yang berhasil. Terima kasih, Teh. Wede, keren-keren. Kayak mengingatkan perjuangan di masa kuliah ini, yang apalagi tinggal di kos sendiri gitu, harus semangat. Oke, thank you banget, Padma. Keren, mengingatkan salah satu reminder malam ini dari Padma. Nah, untuk karya dari Padma, aku minta ke Alia dulu nih untuk kasih tanggapan mengenai cerita dari Padma. Keren banget. Aku suka kalimat membantu tidak akan membuat janji. Ternyata teman-teman bisa tahu buat nulis kayak gini. Cuman karena kalau aja ya. Kalau tanggapan di tulisannya, aku tidak mau menanggapi karena semua tulisan itu pasti bagus. Kalau misalnya tadi ada yang berpikir, aku belum pernah nulis nih gitu. Dan itu pertama kali nulis. Gak apa-apa, itu justru tulisan pertama tuh walau jelek, itu adalah tulisan yang bagus satu. Aku tidak ada tanggapan bagus banget. Keren sekali, sangat inspiratif. Itu siapa namanya? Kak Fatma ya? Ya. Keren sekali Kak Fatma. Thank you, tulisannya sangat indah sekali. Oke, terima kasih ke Alia. Widih, udah banyak yang resen. Lalu kita panggil langsung Grace Ayu. Halo Grace Ayu, Halo, selamat malam Kak. gimana? Excited nggak di breakout roomnya? Sangat. Sangat. Oke, langsung aja kalau sangat. Langsung aja Oke. baca kan. Oke, halo kakak-kakak semua. Perkenalkan, saya Grace Ayu, awardee beasiswa Jitu, gelombang pertama 2025 dari Nusa Tenggara Timur. Jadi, saya tuh orangnya suka menulis sajak. Nah,
Ah, saya minta nih Kak Anya dan juga Kakak dari Nyarita nilai nih kira-kira tulisan saya ini masuk ke sajak atau ke cerita pendek. Tapi ini bagian dari pesan untuk masa depan. Judulnya itu Kartini versi diriku. Tanya demi tanya yang kudapat malam ini memantik api semangat dan keberanian yang kupunya. Sebagai perempuan, aku sangat mengagumi semangat sang mentari dari Jepara. Aku juga ingin menjadi seperti dirinya, sang pena pembebas. Pena yang ia punya menorehkan rasa menjadi kata, mencoba membebaskan pikiran yang nampak dari relung hati. Setiap lisan dan tulisan yang lahir dari diriku, semoga kelak membawa kemerdekaan berpikir bagi semua orang, khususnya kaum Hawa, kaum yang kerap menghadapi tantangan di dunia yang fana. Bagiku, semangat ini bukan hanya kumanfaatkan untuk memperjuangkan pendidikanku sendiri, tetapi juga bagi sesama. Sebab aku percaya ketika satu jiwa tercerahkan, akan lahir ribuan cahaya yang menerangi jalan bangsa. Sekian. Wih, deh. Ini dari Grace Ayu kayak aku langsung menangkap kayak satu orang yang menginspirasi akan membuka mata orang lain kayak gitu dari kalimat terakhirnya. Jadi untuk karya dari Grace Ayu, aku mau minta ke Anya deh untuk minta tanggapannya. Terima kasih. Ini sangat membakar sekali ya Iya. tulisanmu semangatnya. Nah, tadi dari Grace saya sempat nanya, ini tuh masuknya sajak atau semisalnya cerpen. Nah, tulisan kamu itu termasuknya ke sajak. Karena kalau semisalnya cerpen, itu biasanya ada tokohnya dan ada alurnya kayak gitu. Aku senang banget dengan puisinya, karena dengan sajaknya, karena itu membakar semangatku ya. Semangat untuk menulis keren dalam 30 menit bisa menghasilkan tulisan yang sangat keren. Ini. Oke, terima kasih ke Anya dan juga Grace Ayu. Lalu masih ada yang resign, semangat nih. Halo Anggun. Halo Kak. Halo. Anggun, kameranya sedang bermasalah ya kalau dibuka. Iya Kak lagi nggak bisa on cam Kak. Maaf ya Kak. Oke, langsung saja sampaikan karyanya. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Anggun, penerima dari beasiswa Bestari. Eh, aku nggak tahu ya ini jenis karyanya apa, tapi intinya aku nyoba nulis aja. Judulnya Kesempatan Perjuangan dari R.A. Kartini. Banyak hal yang harus dilalui dalam setiap langkah dan keputusan. Untuk bisa terus berjalan, menemukan hal-hal baru dan terus mengeksplor apa yang aku temukan adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Aku kadang merasa bahwa hal yang paling berharga adalah kesempatan. Dari cerita seorang R.A. Kartini yang aku tahu, aku merasa bahwa segala keputusan berani yang berusaha aku ambil adalah bagian dari langkah besar yang akan datang selanjutnya. Aku tidak selalu menggadangkan bahwa apa yang aku ambil akan menuju sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Namun, setidaknya aku tidak merasa menyesal karena membuang kesempatan yang ada di depan mata. Sebagaimana seorang R.A. Kartini yang memperjuangkan hak seorang perempuan pada zaman itu, hingga akhirnya sekarang kita sebagai perempuan bisa merasakan dampak dari hal tersebut, bisa bebas mengambil jalan kesuksesan, pendidikan, bahkan cita-cita yang di zaman sebelumnya adalah sebuah ketabuhan. Perjalanan panjang yang aku tempuh bahkan belum selesai hingga saat ini. Menjadi salah satu bukti bahwa aku akan terus berusaha memaksimalkan kesempatan yang aku miliki untuk terus berkembang dan menebar kebaikan hingga bukan hanya diriku yang merasakan. Bukan hanya diriku yang merasakan keberhasilan, namun orang-orang di sekitarku, bahkan orang yang tidak aku kenal, bisa menerima dampak yang baik dari hal yang aku perjuangkan. Jika aku menggambarkan R.A. Kartini di dalam kehidupanku saat ini, mungkin aku akan mengatakan bahwa kesempatan besar adalah bukti dari jalan menuju kesuksesan atau proses menuju keberhasilan. Entah bagaimana akhirnya, namun optimisme yang akan kita miliki bisa menjadi pegangan untuk mencapai keberhasilan dari perjuangan kesuksesan dan kesempatan.
Itu aja Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, meaningful banget, kayak dalam banget. Langsung flashback dari perjuangan Ibu Keta Kartini sampai relate kan dengan kita yang remaja gini sedang berusaha untuk menggapai mimpi ya. Oke, makasih banget dari Anggun. Oke, aku minta Kak Anya lagi untuk menanggapi gimana nih Kak Anya. Oke, aku senang banget sih sama ini kayak puisi lagi ya. Senang banget dan optimisme banget. Jadi tulisan kamu bagus, jangan lupa untuk dipublikasikan biar semakin banyak orang yang baca. Oke, makasih Kak Anya. Oke, berhubung waktu kita ada limit ya, mungkin satu orang lagi. Silakan ke Raisa. Halo Raisa. Halo Kak, Oke, Raisa dari mana nih asalnya? dari Sulawesi Tenggara Kak. Ih, jauh banget. Oke, sampaikan, silakan sampaikan ceritanya ya. Kalau bisa on cam. Ya, jaringannya lagi nge-lag Kak. Oke, nggak apa-apa. Hari ini di depan cermin, aku menatap bayangan diriku. Bukan untuk mencari, bukan untuk mencari kekurangan, tapi untuk melihat seorang perempuan yang terus berjuang. Namaku mungkin bukan Radeng Ajeng Kartini, tapi semangatku mengalir dalam darahku. Ini adalah kisah Kartini versiku. Kartini versiku tidak harus berjuang agar bisa mengenyam pendidikan formal di sekolah tinggi. Aku beruntung bisa melakukannya. Perjuanganku kini adalah bagaimana memanfaatkan ilmu itu untuk mencapai sesuatu yang berarti. Ia adalah seorang perempuan yang menolak untuk dibatasi oleh ekspektasi masyarakat tentang peran seorang wanita. Aku adalah seorang Kartini yang berani berkarya. Aku menulis bukan hanya untuk menyuarakan pikiran, tetapi untuk menginspirasi. Aku bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi untuk membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin, inovator, dan penggerak perubahan. Aku belajar bukan hanya untuk buku, tetapi dari setiap kegagalan dan keberhasilan. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Kalau dari cara menyampaikan karyanya itu kayak aku rasa kayak semangat Kartini dulu ya, yang menulisnya diantarkan ke sana terus nulis lagi kayak gitu. Oke, keren banget Raisa. Untuk kali ini aku minta Kak Alia untuk menanggapi karya dari Raisa. Raisa, aku takut dengar. Kedengaran Kak? Semangatnya kerasa gitu. Jangan lupa di publish tulisannya. Biar orang-orang yang terdekat juga merasakan semangatnya. Nice. Oke, itu dia tanggapan dari Kak Alia. Oke, sabar kakak, karena waktunya udah habis untuk sharing. Jadi, terima kasih ya kepada em, Raisa, Anggun, Grace Ayu, dan juga Padma, serta tanggapan dari Kak Alia dan juga Kak Anya yang sudah menambahkan insight, juga menambahkan saran untuk kita semua. Jadi, ternyata karya sabar kakak bagus-bagus ya. Ternyata, aku nggak expect dari waktu yang disediakan itu ternyata karyanya bisa sebagus ini. Oke, nah hmm, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A ya sahabat kakak. Nah jadi kepada sahabat kakak yang punya pertanyaan boleh nih raise hand atau tulis di kolom chat. Oh ya, untuk sahabat kakak yang sudah raise hand mau berbagi sharing di sharing tadi, jangan lupa ya bagikan karya sahabat kakak itu di IG Post Challenge. Jadi biar nggak ke skip gitu. Karena waktu kita udah habis nih untuk sharingnya tadi ya, Kak Aulia. Oke, terima kasih Kak Anya dan Kak Alia.
By the way, Kak Raisa dan Kak Aulia, raise hand-nya mau tanya kah? Atau masih yang tadi? Iya, Kak. Oh, mau bertanya? Oke, monggo, monggo. Permisi, permisi, Kak. Kegiatan ini ada sertifikatnya? Oh iya, ada. Oke, makasih, Kak. Oke, ini dari Anggun. Halo, Anggun. Selamat malam. Oke, halo Kak. Ini aku tanya-tanya tentang kepenulisan ya Kak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Aku pengen tanya nih Kak, mungkin dari kakak-kakak ada nggak sih tips untuk bisa konsisten dalam menulis? Kayak kadang aku sendiri tuh kayak baru bikin kerangkanya emang semangat banget tuh. Terus kayak part 1, part 2 masih semangat. Tapi setelah itu tuh kayak tiba-tiba kayak males tiba-tiba nggak dilanjutin gitu. Mungkin ada nggak sih tips yang bisa ngebangun rasa aku harus konsisten nih gitu. Mungkin ada nggak sih Kak? Terima kasih. Oke, itu dia tadi pertanyaan dari Kak Anggun. Kakak-kakak, mungkin pertanyaan dari Anggun bisa nih minta jawaban dari Kaknya. Banget, terima kasih ya Anggun pertanyaannya. Nah, jadi kalau misalnya tips untuk konsisten menulis, kita harus mulai dari habits dulu. Dan cara untuk membentuk habits, usahakan lingkungan-lingkungan kita juga mendukung. Nah, misalnya nih Anggun pengen bisa konsisten nulis, berarti otomatis di sekitar Anggun itu harus ada alat tulis. Semisalnya kayak ada pensil, atau ada buku, atau ada laptop kayak gitu karena kalau misalnya lingkungan Anggun itu tidak ada hal yang mengakomodir untuk menulis itu biasanya jadi ngeskip aja jadi malas jadi lupa kayak gitu. Nah terus Anggun juga bisa nih bikin target ke diri sendiri. Misalnya aku mau menulis setiap hari Senin jam segini gitu jadi dengan ada target itu biasanya lebih terpacu. Dan kalau misalnya Anggun punya teman yang sama-sama suka menulis, itu bisa loh kita semisalnya ada janjian gitu. Semisalnya setiap minggu kita upload tulisan, terus sharing hasil tulisannya dan bisa saling apresiasi kayak gitu. Jadi harus bisa diusahakan untuk ada temannya juga. Kalau jawaban dari aku itu ya. Apakah menjawab Anggun? Menjawab Kak. Terima kasih Kaknya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Anggun dan juga Kaknya. Oke, ini sudah ada Anggi. Halo Anggi. Halo Kak. Oke, langsung saja karena kita tadi udah ketemu di breakout room juga. Ya, mungkin aku langsung nanya ya. Kebetulan kan aku juga sering nulis dan beberapa tulisanku juga aku tulis di blog. Tapi kadang-kadang tuh aku tuh sering apa ya ngestak gitu loh Kak. Gak tahu munculin ide terus juga brainstormingnya tuh kayak gimana. Nah mungkin dari kakak-kakak yang udah sering nulis nih, yang mungkin lebih konsisten dari aku, kira-kira buat munculin ide tuh dari kakak-kakak tuh ada saran atau ini nggak ada apa ya? Kayak gimana caranya nggak gitu. Makasih. Oke, terima kasih Anggi atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Anggi, aku minta Kak Alia dulu deh, gantian. Halo Kak Alia. Kayak buat cari ide. Kalau misalnya ide itu sebenarnya nggak perlu kita jauh-jauh untuk kasih ke pantai dan dari ide dulu sampai di pinggir pantai. Sesimpel mungkin apa yang terjadi hari ini kita tulis tuh bisa banget dikembangkan gitu dari apa yang udah kita alami. Atau misalnya eh, ketika kita lagi bersihin galeri di galeri HP, terus kita menemukan satu foto yang memorable banget, itu bisa jadi ide untuk nulis. Itu simpel itu untuk bisa nggak perlu kayak "Eh, aku pengen nulis tapi harus pergi dulu ke pantai biar ada inspirasi gitu tadi itu dari kita di kamar pun ide itu bisa datang aja dari tulisan orang kan karena sebenarnya ide itu tidak ada yang orisinal menurut aku jadi ide itu adanya tuh dikembangkan dengan kita membaca tulisan orang kita tuh jadi punya ide untuk nulis lagi dengan POV kita gitu gitu kan di apa jauh. Oke, Kak, Ya, terima itu kasih. tadi jawaban dari Kak Alia. Apakah menjawab? Udah Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut.
Em, kita ke Umbu Rey dulu ya, Raisa. Halo Umbu Rey. Halo Kak, selamat malam semuanya kakak-kakak. Hmm, Sepertinya saya merasa laki-laki sendiri kata apalah. Jadi oke. saya bertanya Kak. Kebetulan waktu saya SMA pun sudah pernah buat blogspot untuk buat tulisan. Tapi kadang-kadang saya merasa tidak percaya diri dengan tulisan saya sendiri. Kenapa? Eh, Tadi di sisi saya setuju sih kalau di sisi membaca buku tadi tuh menambah ide dan wawasan. Tapi saking banyaknya saya membaca pun itu sangat berpengaruh terhadap tulisan saya. Kenapa? Saking banyaknya ide saya jadi sulit untuk harus menggunakan yang mana. Jadi itu membuat saya terkendala dalam tulisan saya. Artinya tujuan tujuan yang isi dari tulisan itu kadang tidak tersampaikan, terlalu banyak intermesonya atau terlalu banyak kata-kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, bagaimana sih kita bisa memilah penggunaan bahasa, terus mengatur batasan dari tulisan-tulisan yang kita mau buat. Itu sih, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Umbu Rey itu pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan dari Umbu Rey, aku minta ke Alia lagi nih untuk memberikan jawaban. Tapi sebelum aku menulis yang memang akan, oke aku pengen menulis itu, diuraikan dulu gitu. Misalnya kita punya ide ini, dijabarin dulu satu-satu. Dan kalau misalnya udah ada, misalnya ada empat hal yang pengen kita angkat, di breakdown lagi satu-satu gitu. Jadi nggak langsung dicatat semua, gitu. Jadi di breakdown lagi gitu ide. Dari aku gitu sih, mungkin dari tanya ada tambahan. Aku izin nambahin ya Kak. Nah, jadi kalau misalnya menurutku, kamu nggak apa-apa tulisin dulu aja semua yang ada di kepala kamu. Nah, terus biasanya kalau aku nulis tuh aku diemin 1 hari. Jadi di hari besok ya baru aku revisi gitu. Karena ketika di hari pertama, misalnya aku maksain diri aku untuk ngerevisi, itu tuh posisi otak akunya udah nggak fresh gitu loh, udah pusing gitu. Ini gimana ya? Jadinya pusing sendiri gitu dan jadinya nggak puas. Nah, kalau misalnya aku biasa didiemin sehari, terus udah gitu dalam sehari itu kayak berefleksi juga kayak kira-kira apa ya yang bisa ditambahin, dikurangin. Nah, di hari kedua kita bisa mulai ngerevisi tulisannya lagi gitu. Dan kalau misalnya nggak puas ya lanjut ke hari-hari berikutnya. Jadi jangan terus-terusan langsung direvisi karena itu bakal bikin pusing juga kayak gitu. Jadi kasih space otaknya untuk beristirahat. Oke, itu dia tadi jawaban dari dua narasumber kita sekaligus untuk Kak Umbu Rey. Apakah sudah menjawab, Kak? Oke, terima kasih. Ini last but not least ada Khaliza dari Bogor. Halo Khaliza, Halo Kak, oh, apa kabarnya hari ini? baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Em, aku ingin bertanya Kak, sebagai seseorang yang lebih suka ngomong sebetulnya, kayak gitu, dibandingkan menulis. Tapi aku sadar, aku sangat-sangat tertampar sekali dengan quotes yang tadi di-share bahwasannya, kalau kita nggak nulis, kita juga nggak akan, apa ya, naruh jejak gitu loh, kasarkan seperti itu. em, aku tuh pengen banget gitu Kak menaruh atau berani untuk membagikan pemikiranku, gagasanku tentang sesuatu hal kayak gitu di Medium ataupun platform menulis lainnya seperti itu. Tapi aku tuh bingung Kak, gimana ya cara yang nulis yang baik itu seperti apa sih kayak gitu. Terus apakah harus terstruktur sendiri gitu. Kayak tadi waktu pas di breakout room, aku tuh bingung, ini harus nulisnya seperti apa gitu. Sedangkan yang lain kan itu kayak puisi, sajak dan sebagainya gitu kan. Aku tuh tahu malah esai gitu Kak. Jadi kayak aku gak tahu sebenarnya gimana ya harus nulis yang bagus tuh seperti apa ya gitu. Menurut Kakak itu seperti apa sih gitu. Terima kasih. Oke, kayaknya aku pernah sering relate deh dengan pertanyaan dari Khaliza. Untuk pertanyaan Khaliza, aku serahkan ke Kak Anya untuk menanggapi dan memberikan jawaban. Oke, makasih Kak Bija.
Jadi menurutku ya, jadi gini, kalau semisalnya yang bikin kita akan sempurna ketika menulis itu adalah ketika kita sering menulis itu gitu. Jadi ketika kita tulisan di awal-awal kita pasti nggak sebagus yang kita ekspektasikan gitu. Jadi menurutku perbanyak aja menulisnya, nanti ketika udah memperbanyak menulis itu jadi tahu oh ternyata aku celahnya di sini dan salahnya di sini. Nah terus untuk bentuk menulisnya sajak atau apa, esai dan lain sebagainya itu coba kakak bertanya lagi, berefleksi lagi ke diri sendiri, kira-kira aku lebih cocok untuk menulis apa ya, kayak gitu. Jadi usahakan tulisannya itu benar-benar bisa menjadi, kakak bisa menjadi diri sendiri gitu ketika menulis. Mungkin dari Kak Alia ada tambahan? Mm-mm. Kalau aku prinsipnya mulai dulu sih. Walaupun misalnya tadi aku nggak pede, itu mulai aja dulu. Karena kalau misalnya kita nggak mulai-mulai, kita akan nggak pede-pede terus. Dan harus diingat gitu bahwa semua orang tuh punya style menulisnya masing-masing. Kayak misalnya kalau misalnya teman-teman dengar, kalau tahu penyanyi namanya Salpriadi sama Nadine Amiza tuh, mereka ya udah punya style masing-masing. Salpriadi dengan tulisannya yang mudah didengar, dan nanti Nadine Amiza emang begitu apa ya, puitis atau gimana gitu. Dan semua orang tuh punya style tulisnya masing-masing. Jadi mulai aja dulu gitu. Oke, itu dia tadi jawaban dari narasumber kita untuk Khaliza. Jadi mulai aja dulu kayak gitu. Gimana Khaliza? Apakah sudah menjawab? Sangat menjawab. Terima kasih banyak Kak Anya, Kak Alia. Semoga Oke, kedepannya aku bisa makasih. lebih pede. Oke, tadi aku lihat ada Bima dari chat dan juga Raisa yang raise hand. Apakah masih memiliki pertanyaan atau tidak ya? Kita tunggu sebentar. Oke, sembari menunggu, aku nih udah menyiapkan pertanyaan nih Kak, karena ini yang paling sering terjadi padaku. Jadi, jadi aku tuh kan Kak kalau mau nulis, misal nih mau buat opini ataupun cerpen nih, misal, aku udah punya kerangkanya. Mau di bagian awal mau kayak gini, tengah kayak gini, akhir kayak gini. Tapi pas apalagi membuat opini misal. Nah, di bagian tengah itu biasanya aku tuh kayak kebingungan karena terlalu banyak mau memasukkan ide kayak gitu. Nah, jadinya em, nggak nggak terstruktur lagi, ada yang tertimpa-timpa. Jadi kayak apa ya? Ada pengulangan dalam tadi di kalimat awal dalam bahas A gitu. Terus tiba-tiba B, lalu A lagi. Kayak gitu gimana sih Kak untuk mengatasinya, ataukah brainstorming aku salah, ataukah em, apa outline-nya aku juga masih amburadul kayak gitu. Tolong berikan tipsnya dong. Oke, untuk pertanyaan aku mau dijawab oleh dua orang kakak narasumber. Oke, boleh mungkin aku coba ya, Jom. Jadi, kalau menurutku adalah proses belajar itu adalah proses belajar sepanjang hayat ya, Kak. Jadi, nanti itu yang pertama ya kita bikin outline dulu sih menurut aku biar tulisan kita nggak berantakan dan kita terus praktis lagi. Tapi selain itu kita juga bisa tanya ke mentor yang udah expert, terus udah gitu ikut-ikut seminar-seminar kepenulisan. Karena dengan kita terus belajar kita jadi tahu nih gimana yang salah, mana yang betul, terus apa tren menulis terbaru kali ini, kayak gitu. Jadi menurut aku terus belajar sepanjang hayat karena proses menulis tuh proses yang gak akan selesai satu kali gitu, perlu repetisi berulang. Oke, poin yang aku tangkap dari kakaknya itu terus belajar sampai hayat, dan proses belajar itu yang lebih penting daripada kita terlalu fokus pada hasilnya kayak gitu. Oke, makasih kakaknya. Lanjut, aku mau dengar dari Kak Alia. Aku tadi ini kata udah ada mainnya. Musik Maaf Kak Alia, suaranya tidak ada. ada nggak? Nah, ada. Kalau aku tadi setuju sih sama TA-nya, paling nambahin dikit. Jadi tulis Hmm, aja dulu aja semuanya. Karena kan tadi udah ada outline-nya, cuman bingung nih di tengah-tengah apa. Tulis aja dulu.
Kalau enggak ya didiamin dulu gitu tulisannya, dibaca ulang dulu kira-kira apa yang kurang gitu. Kalau misalnya tadi sama kita, emang perlu ini sih tanya-tanya emang mentor yang udah expert. Oke, makasih banyak Kak Alia. Jadi poin yang aku dapat dari Kak Alia, baca ulang lagi, terus jangan malu untuk tanya-tanya ke yang lebih jago gitu. Oke, makasih banyak. Oke, di sini ada Nuriska. Halo, silahkan. Pada teman-teman yang masih Halo mau Kak, bertanya, halo Nuriska. Oke, sebelumnya maaf belum bisa on cam ya Kak. oke, silahkan disampaikan pertanyaannya. Aku suka nulis, suka ngerangkai kata-kata atau kadang itu dijadiin bahan buat postingan di Instagram atau sekedar caption di story WhatsApp gitu. Tapi ada aja kan pasti orang-orang yang mengiranya itu atau menangkapnya itu apa yang aku posting itu selalu melulu tentang hal yang lagi aku rasain gitu. Kayak misal aku hari ini pengen nyusun kata-kata yang eh, apa vibes-nya sedih-sedih gitu nanti suka dikiranya galau mulu di story kayak gitu. Nah, gimana sih Kak tips menurut Kakak nih supaya aku bisa tetap bebas mengekspresikan hobiku, hobi menulisku, mengekspresikan diri membiasakan merangkai kata-kata tanpa tanpa pusing mikirin nantinya orang pasti salah paham lagi nih atau orang pasti mikirnya aku nggak happy nih kayak gitu. Gimana sih Kak tipsnya? Terima kasih. Oke, makasih Kak Nuriska. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir dari sahabat kakak pada malam ini. Jadi aku minta duo narasumber kita untuk memberikan jawaban. Kepada Kak Alia dulu deh. Kak Alia. Oke, suara aku ya jelas. Jelas. Dia apa sih? Gimana caranya tulisan biar nulis tapi nggak dianggap galau gitu? Soalnya karena aku juga kadang kayak gitu. Ya tapi sebenarnya nggak galau, tapi pengen nulis aja gitu. Kalau misalnya dari aku sih nggak usah terlalu dipikirkan apa yang orang lain. Yang penting tulisan kita pasti ada kok sasaran tulisan kita gitu. Ada yang oh iya aku terinspirasi dari tulisan ini. Kita ambil yang baiknya aja. Kalau misalnya ngomen-ngomen aneh-aneh ya udah jadi aja kita nggak bukan itu tujuan kita. Bukan itu tujuan kita untuk menulis gitu kalau dari aku. Oke, makasih Kak Alia. Em, Kak Nuriska, apakah sudah menjawab? Iya Kak. Oke, satu lagi nih. Kita tunggu jawaban. Kita dengarkan jawaban dari Kak Anya. Oke, makasih banget ya pertanyaannya itu juga relate banget sama aku. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa di dalam hidup ini ada sesuatu yang bisa kita kendalikan dan ada yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, termasuk respon orang lain, terus tanggapan orang lain itu juga sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Jadi fokus aja dengan hal-hal yang bisa kendalikan yaitu ya tujuan awal kita ya hanya ingin menulis karya kita gitu dan ya nggak semua orang terkadang sepakat atau setuju dengan keinginan atau tulisan kita gitu dan ya itu nggak apa-apa teman-teman. Terus coba deh teman-teman lihat lagi kalau tulisannya Sana gitu Rintik Seduh itu kan biasanya galau-galau gitu kan tapi kan sebetulnya Sana juga nggak galau terus gitu kan kalau semisalnya hidup kan ya pasti ada naik turunnya gitu dan nggak mungkin kan semisalnya terus-terusan galau tapi nggak apa loh malah Sana juga itu bisa jadi terkenal dan jadi penulis yang keren kan, yang banyak menginspirasi dan ternyata banyak yang relate gitu sama tulisannya. Jadi menurutku jangan takut dan ingat lagi bahwasannya yang bisa kita kendalikan hanya diri sendiri. Oke, makasih banyak Kak Anya. Jadi poin dari Kak Anya, kalau kalau yang aku dapat itu ya nggak apa, lanjut aja kita terus berkarya, jangan dulu overthinking karena ya siapa tahu dari karya yang kita dapat, yang kita ciptakan itu bisa membuat orang lain terinspirasi kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Anya. Gimana nih, Nuriska, apakah sudah menjawab? Sudah Kak, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, akhirnya sesi Q&A kita sudah selesai ya sahabat kakak. Jadi terima kasih banyak kepada Kak Anya, Kak Alia, dan juga sahabat-sahabat kakak yang sudah bertanya. Nah, jadi tentunya
dari kegiatan kita malam ini kita semakin paham gitu dan semakin semangat gitu untuk menulis ya, sahabat kakak. Jadi kalau aku sih rasanya habis dari Zoom ini kayaknya langsung mau eksekusi deh. Apalagi masalah tentang karya aja dulu gitu, nggak usah overthinking. Jangan dulu overthinking ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, yuk kita abadikan dulu momen kita. Jadi sahabat kakak dipersilakan untuk on cam. Aku tunggu selama 30 detik untuk sahabat kakak bersiap-siap dan tampilkan senyum terbaiknya. Nah, untuk sesi dokumentasi, aku serahkan ke tim media ya kakak. Baik semuanya, silakan ya. Dibuka dulu. Oke, bersiap-siap. Hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Oke, boleh satu kali lagi dikasih reaction-reaction juga. Halo. Tuh. 3, 2, 1. Oh, ada gayanya ya kalau nyarita gini ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti biar bisa ini. Oke. Aku nggak bisa soalnya aku harus SS nggak apa-apa ya. Oke, kalau gitu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, ini dia nih yang teman-teman ada yang ditanyakan di kolom chat tadi. Ini sekali lagi ya aku ingatkan untuk teman-teman ikuti challenge kita pada malam ini. Jadi yuk kita share pengalaman kita malam ini dengan tag atau mention Yayasan Kokalbe dan juga Nyarita Bandung. Dan tambahkan hashtag YKK, Serasi, dan juga menulis kreatif. Nah, jadi ingat ya, sahabat kakak, untuk ikuti challenge-nya. Pertama, challenge satu Instagram Story, karena akan ada dua pemenang. Nah, jadi sahabat kakak silahkan desain semenarik mungkin, em, bisa dan tambahkan narasi semenarik mungkin juga melalui Instagram Story-nya sahabat kakak, karena akan ada dua pemenang dan mendapatkan voucher pulsa senilai 20.000. Lalu ada IG post carousel. Nah, jadi sahabat kakak yang belum sempat sharing tadi nih karyanya, bisa tuh em, berbagi di post carousel ini. Jadi bisa pilih. Jadi bagi sahabat kakak yang mau pindah nih karyanya, bisa pilih nih tema mau pahlawan versi dirimu, perayaan kemerdekaan, atau Kartini versi dirimu. Nah, jangan lupa untuk IG post carousel itu deadline-nya deadline postnya itu pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 23.59 WIB ya sahabat kakak. Dan nantikan pengumumannya pada Selasa 19 Agustus 2025 melalui Instagram Yayasan Kokalbe. Nah, kami juga mengajak sahabat kakak untuk berkolaborasi dengan kami, bisa menjadi kerjasama komunitas atau kerjasama media atau juga kerjasama program. Jadi bagi sahabat kakak yang berminat, bisa tuh melalui link partnership YKK yang sudah tersedia atau melalui barcode yang ada di sisi kiri layar. Nah, kami juga mengajak sahabat kakak untuk mengikuti channel WhatsApp dan juga media sosial agar sahabat kakak bisa mendapatkan informasi mengenai beasiswa, program-program, atau kegiatan menarik lainnya yang seperti ini nih. Menarik nggak sih? Nah, jadi ingin tuh Instagram, pokoknya media sosial dan juga ikuti channel WhatsApp-nya. Nah, bagi sahabat kakak, jangan lupa untuk mengisi link form, link presensi dan juga evaluasi kegiatan kita malam ini ya, karena disinilah syarat
sahabat kakak yang sudah mengikuti kegiatan ini untuk mendapatkan sertifikat. Jangan lupa. Nah, sebagai penutup, aku udah menyiapkan satu pantun untuk sahabat kakak. Jangan lupa kasih cakep ya. Oke. Pantunnya adalah Pak Samad pergi melompat. Cakep, Anaknya malah nangis. cakep. Sahabat kakak, ayo dong semangat. Mulai berkarya dengan menulis. Dadah. Sampai jumpa di kesempatan lainnya, sahabat kakak. Bye.